Yuk jenguk orang sakit. Karena manusia hidup di dunia ini tidak selamanya apa? Sehat terus. Ya, sekuat apapun manusia, terus sebesar apapun tubuhnya, badannya, sekekar apapun, pasti akan ada masa dia itu mengalami yang namanya sakit. Ya. Jadi pasti ada masa-masa di mana manusia itu sakit. Nah, orang sakit berarti dia sedang mendapat ujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sakit itu termasuk ujian dari Allah agar seseorang itu apa? Bersabar dengan sakitnya. Karena dalam Islam kita diajarkan oleh Nabi SAW bahwa orang yang sakit dia sedang diampuni dosa-dosanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu dia sabar dan ridho dengan sakit yang menimpa dirinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau orang dia diuji ya oleh Allah dengan ditimpakan sakit kepadanya, ya penyakit dan lain sebagainya, kemudian dia tidak sabar, malah ngomel-ngomel, marah-marah, ya, tidak menerima, maka dia mendapatkan musibah dua kali. Musibah sakit itu yang menimpa dirinya, yang kedua musibah dia kehilangan pahala, malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau ada saudara kita yang sakit, maka dia harus mendapatkan perhatian dari kita, terutama kita keluarganya atau kita teman-teman dekatnya, maka kita berikan perhatian kepada dia, ya. Dan kita yang memberikan perhatian kepada orang yang sakit akan mendapatkan pahala yang besar, ya. Karena menjenguk orang sakit itu ibadah dan amal soleh. Bahkan kata Nabi, pahalanya bisa mendapatkan ampunan, rahmat, dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini saya perhatikan ada 9 kurang lebih, ya, di antara bentuk perhatian yang bisa kita berikan kepada orang yang sakit. Yang pertama apa? Menjenguknya. Kalau ada orang sakit, kita dengar, maka langsung kita jenguk. Apalagi dia masih ada hubungan keluarga dengan kita, dia butuh perhatian dari kita, maka kita menjenguknya. Atau dia teman dekat kita, maka kita menjenguknya. Terus yang kedua apa? Menemaninya. Tuh, siapa di sini yang pernah menemani saudaranya atau orang tuanya atau temannya yang sakit, dia temani di rumah sakit? Ada? Hamzah. Allah, Masya Allah. Bagus. Dulu Ustaz pernah, Ustaz sakit masuk rumah sakit, ada teman Ustaz yang nemenin Ustaz di rumah sakit, ya, bahkan sampai dia tidur di samping Ustaz di ranjang berdua waktu Ustaz masih bujang, ya. Iya, dia nemenin setia banget sama Ustaz, Masya Allah. Itu best friend, ya. Nah, kalian juga mungkin bisa seperti itu. Kalau ada temennya atau saudaranya sakit, kalian temani, ya, pijitin kakinya, ya, diajak ngobrol, ya, dihibur. Terus yang ketiga apa? Merawatnya, menyuapi makannya. Kalau dia orang yang sakit ini, teman kita, misalkan dia nggak bisa makan karena tangannya misalkan sakit atau apa, dia cuma bisa tiduran atau duduk, maka kalian yang nyuapin, kalian yang kasih minum, nah gitu, ya, dirawat, ya. Terus yang keempat, mendoakannya, ya. Syafaqallah saudaraku, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan kepadamu, ya. Terus yang kelima, menghiburnya, dihibur. Kamu bawa hiburan apa? Dia kasih balon. Terus habis itu balonnya dipetosin. Langsung sembuh dia. Perginya ke alam lain. Ya. Jadi dibawa menghiburnya. Pokoknya apa yang bisa kalian hibur, atau entah itu menghiburnya ya dengan membacakan Al-Quran kepadanya, ya kan, karena hiburan hati seorang muslim, seorang yang beriman itu adalah Al-Quran, dibacakan Al-Quran, ya.
dihibur dengan bacaan tilawah Al-Quran. Terus apa? Yang berikutnya keberapa? Keenam apa kelima? Keenam, menasehatinya, dinasehati. Wahai saudaraku, sabar ya, ini ujian dari Allah. Ya, insya Allah nanti sembuh kamu. Ya, jangan sampai kemudian ada nggak orang lagi sakit bukannya kita menghibur, menasehatinya, ya terus apa lagi menguatkan hatinya, ya malah ditakut-takuti. Misalkan Abias lagi sakit, batuk pilek, ya, malah ditakut-takuti. Abias, Banin semuanya ngejenguk Abias. Abias kemarin ada orang batuk pilek, tiba-tiba besoknya mati loh. Langsung ketakutan Abiasnya. Nggak boleh kayak gitu. Justru harus disembuh. Abias cepat sembuh ya, semangat sehat gitu, semangat. Gitu. Jangan ada orang sakit malah dibikin takut, tidak boleh ya. Daud lagi sakit, misalkan. Malah ditakut-takuti. Daud kayaknya kamu nggak lama lagi nih Daud. Ini sakitnya parah ini Daud. Kayaknya besok ini. Ya. Nggak boleh kayak gitu. Terus Daud semangat Daud sembuh, Daud sehat gitu. Nah, diberi semangat, dikuatkan hatinya, jiwanya. Ya, jangan kayak gitu ya, kayak Kak Hamzah tadi. Daud, kamu kayaknya mau mati nih bentar lagi. Nggak boleh kayak gitu. Terus apa? Nah, siapa yang pernah membantu pengobatannya? Pergi ke resepsionis, ya, ke siapa karyawan di situ. Mbak, berapa pengobatan Daud? Udah tadi sekalian. Mau menasihatinya dan menguatkan hatinya. Terus apa tadi? Membantu pengobatannya. Mbak, ini berapa Mbak semuanya bayarnya? Kata si mbaknya, ini 5 triliun. Ya. Karena pengobatannya banyak. 5 triliun. Kata Abias apa? Mbak, saya bayarin semuanya. Oh, 5 triliun. Sekalian rumah sakitnya saya beli Mbak. Saya beli rumah sakitnya. Jangan kan bayar pengobatan. Luar biasa. Nah itu, siapa di sini yang pernah membiayai? Hah? Ada? Insya Allah nanti di masa depan bantu pengobatannya. Atau kalau nggak bisa bantu belikan obatnya. Ada teman sakit, kamu sakit apa? Misalkan sekarang nih Abias tuh, lagi tiduran mungkin pusing. Abias kamu pusing, Lutfi langsung keluar beli Paramed. Ya. Beli Panadol. Ya. Nah begitu. Terus yang terakhir apa? Membawa makanan kesukaannya. Bukan sebaliknya. Siapa yang kalau jenguk orang sakit malah dia yang ngabisin makanan orang sakit? Ayo, siapa yang pernah? Kan biasanya orang sakit itu makanannya enak-enak kan? Jadi ada orang sakit, biasanya orang sakit itu di sampingnya ada roti, ada susu, ada makanan buah-buahan. Malah kita yang ngejenguk, yang bukannya kita bawa sesuatu buat orang sakit, malah kita, misalkan Lutfi yang sakit, Lutfi banyak makanan, boleh nggak dimakan nih? Ya boleh dimakan. Ya habis Lutfi ada lagi nggak? Ini harus tukeran dia yang harusnya sakit itu. Ya. Harusnya dia yang bawa makanan. Lutfi, ini aku bawain makanan. Ini durian nih. Kesukaannya apa? Suka durian nggak? Durian atau dibawain apa? Tapi biasanya orang sakit tidak suka makan, males makan ya. Nah itu. Tapi harus dipaksa karena kalau nggak dipaksa makan badan tambah lemes. Ya. Oke, barakallahu fikum. Sudah hafal? Sudah.